Ada sebelum mulai mari kita baca uh, surat Al-Fatihah dulu supaya belajar dimudahkan dan dimudahkan pemahamannya Al-Fatihah. Share screen ya. Nah, mana? Ini. Kelihatan nggak? Aduh, kok ini nggak sebenarnya sih? Kalau seasonnya nggak ada ya? Nanti aja. Ini gimana nih caranya nih? Miring ini gimana, Din? Kan bisa dibalik Bisa biasanya. nggak? Itu, Ini nih, ya? nih, nih. Nah, Ini deh. Nah, jadi gini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kalian buka manteknya. Jadi kita bahas tentang kuliatul khams ya. Ini kuliatul khams nih ini apa namanya materi yang paling penting di dalam apa namanya di dalam mantek ya. Ya yang udah nih sampaikan kemarin kan dalam mantek tuh kan hanya ada dua ilmu hadis. Ilmu hadis mantek itu terbagi jadi dua. Istilahnya mantek tuh ilmu hadis. Nah, ilmu itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada tasawur, yang kedua ada tasdik. Nah, di setiap tasawur sama tasdik ini dia punya mabade dan punya makosid. Apa mabadenya tasawur dan apa mabadenya tasdik? Adapun kita bahas tasawur aja. Adapun mabadenya tasawur itu adalah kuliatul khams. Kuliatul khams. Dan makosidnya apa tujuannya? Tujuannya itu adalah qaulun syarih. Jadi kita belajar kuliatul khams itu untuk membuat qaulun syarih atau membuat takrif tuh. Itu kita apa namanya tujuannya belajar kuliatul khams. Apa sih kuliatul khams? Kuliatul khams itu kuliah yang lima. Kuliah yang lima. Apa itu kuliah yang lima? Adapun kuliah yang lima itu adalah yang pertama nau'un wa jinsun wa faslun wa khosun wa aradun am. Nih, aneh kirim baitnya. Bentar. Aneh kirim di grup baitnya. Biar enak dihafal. Ini kayaknya kayaknya juga keluar dah. Apa ya misal nanti mungkin mungkin ya ada keluar yang di bawah yang tidak termasuk kuliatul khams atau apa ini udah. Wal kuliatul khamsi dunan tiqas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Jadi kuliatul khams itu ada lima. Kuliatul khams ada lima. Yang pertama nau'un, yang kedua jinsun, yang ketiga faslun, yang keempat khosun, yang kelima aradul am. Nah, ini baru nanti kita perinci. Bentar. Ini bingung nih, nyampeinnya yang gimana biar enak dipahamin. Hmm, yang pertama adalah jinsun dulu dah. Jinsun itu apa sih jinsun? Jinsun itu kulli maqul ala kathiri mukhtalifina bil haqiqah fi jawabi ma huwa. Jadi jinsun itu adalah lafat kulli yang dimana dia itu memiliki banyak apa ya? Afrodnya itu hakikatnya pada beda. Hakikat afrodnya itu beda. Contohnya apa? Nih, bentar. Eh, nih, nih, eh, nih. Sebentar dulu, jangan masuk ke situ dulu. Jadi gini, di dalam kuliatul khams itu ada yang namanya zati, ada yang namanya aradi. Apa itu zati, apa itu aradi? Zati itu yang melekat atau mahiyah, hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu namanya zati. Jadi zati yang di sini nanti itu adalah hakikat-hakikat yang tidak terlepas dari sesuatu itu. Nah, zati ini ada apa? Ada yang pertama adalah namanya jinsun. Jinsun.
Ini termasuk zati. Apalagi nau'un. Nau'un. Nau'un ini termasuk zati dan juga faslun. Faslun. Udah, 3 doang. Jadi dalam kuliatul khams itu ada yang namanya zati, ada yang namanya arodi. Apa bedanya zati, apa bedanya arodi? Zati ini sesuatu yang melekat pada sesuatu itu yang nggak bisa dilepas. Adapun arodi ini adalah amrun kharij, adalah perkara yang di luarnya, ada yang keluar gitu. Maksudnya bukan hakikat dari sesuatu itu. Dan arodi ini yang bukan hakikat itu terbagi jadi dua. Namanya am atau biasa disebut arodun am. Ada yang khos atau biasa disebut arodun khos. Nah, nanti akan ada perinciannya. Jadi tadi kuliatul khams itu ada yang zati, ada yang arodi, ada yang dari hakikat sesuatu itu, ada yang dari luar dari hakikat tersebut. Yang dari hakikat tersebut ada yang namanya jinsun, ada yang nau'un, ada faslun. Yang di luar dari hakikat itu ada yang namanya arodun am, ada yang arodun khos. Tuh, dah, dah ya, paham ya? Jadi terbagi jadi dua, ada zati, ada arodi. Kalau teman-teman mau baca tuh ada di halaman berapa ya? Ada di halaman, kalau nggak salah tuh di halaman 58. 58 tuh ada tuh perbedaan antara zati sama arodi. Dah ya, itu terus kita bahas tadi yang pertama kan di zati kan ada jinsun, ada nau'on sama faslun ya, ada 3 ya, ya kan? Di zati atau dari hakikat yang nggak bisa terlepas dari sesuatu itu kan ada 3. Yang pertama jinsun, nau'on sama faslun. Apa itu jinsun? Apa itu nau'on? Apa itu faslun? Yang pertama adalah jinsun. Eh, ini adalah al-jinsun huwa juz'ul mahya al-mushtarak bainahuma wa bainal ghairah. Jinsun itu intinya dia yang memiliki hakikatnya berbeda-beda. Contoh ya. Contoh lafadz hayawan. Lafadz hayawan fa innahu yuqalu 'alal insani wal faras. Coba hakikatnya insan dan sama hakikatnya faras itu beda apa enggak? Kan beda kan? Makanya dia maksudnya gini, hayawan, afrod dari hayawan itu apa? Afrod dari hayawan itu ada insan, ada faros. Iya kan? Nah, insan sama faras ini dia kan memiliki hakikat yang berbeda. Nah, karena dia memiliki hakikat yang berbeda, maka dia disebut hayawan ini disebut sebagai jinsun. Hmm. Terus contoh lagi, sathul mustawin, sathul mustawin atau apa ya, permukaan yang datar. Kalau disebut permukaan yang datar, bisa jadi kalau hayawan ini ya, bentar. Hayawan ini kan maknanya kan adalah intinya hayawan tuh bukan bukan hewan ya. Ini yang dimaksud hayawan ini bukan hewan. Hayawan ini kayak eh, lahul hayah yang memiliki kehidupan, yang memiliki nyawa. Hayah, lahul hayah. Kalau insan yang memiliki hayah, yang memiliki kehidupan itu kan bisa disebut sebagai insan. Insan juga memiliki hidup. Faros kuda juga memiliki kehidupan. Jadi karena apa namanya dia bersatu dalam sini, akan tetapi hakikatnya faros sama insan ini beda, maka ini tuh disebut dengan jinsun. Contoh juga sathun mustawin, permukaan yang datar misal. Itu juga bisa termasuk musallasun, segitiga, bisa murabbaun, bisa segi empat, bisa dairatun, bisa lingkaran. Lima huwa mustarak maha fi sathil. Nah, huwa juz'ul mahiyah al-mustarik bainahuma. Contoh, nanti aja. Itu jinsun ya. Nanti kalau kalau insya Allah kalau lihat contoh mudah paham. An-nau'un wa huwal kulli maqul ala kasri mutafiqina bil haqiqah fi jawab bima. Kalau dia itu adalah lafaz kul yang dimana dia hakikatnya sama, hakikatnya sama. Contohnya dia punya afrod. Nah, afrodnya nih hakikatnya sama. Contohnya apa? Insan. Insan afrodnya apa? Insan afrodnya Muhammad, Khalid, Bakar. Apakah hakikatnya Muhammad dan Khalid wa Bakar ini berbeda? Oh enggak, hakikatnya sama. Apa hakikatnya Muhammad, Khalid sama Bakar? Hayawanun natik gitu loh. Jadi hakikatnya tuh. Eh, ini buka di aja. Faslun. Adapun fasal itu adalah kulli maqal ala kasri fi jawabi ayyi syai'in fi dzati. Ini sebenarnya nanti aneh sampein ya.
Wa huwa alladzi yumayyizul mahi amma yusyariku. Adapun fasal, fasal itu yang memisahkan atau yang apa namanya membedakan antara satu afrad dengan afrad yang lain. Misal, langsung masuk misal aja. Nah, jismun. Jismun ini kita katakan dia sebagai jinsun. Kenapa jinsun? Intinya jinsun kan dia punya afrod dan afrodnya itu berbeda hakikatnya, iya kan? Nami yang tumbuh dengan yang goiru nami yang tidak tumbuh ini kan berbeda hakikatnya. Berarti ini juga ini tapi nggak lanjut. Nami nami pun punya afrod apa? Hayawan yang tumbuh itu terkadang dia memiliki kehidupan dan goiru hayawan. Contohnya nabatat yang enggak laisa lahul hayah gitu. Nah, ini juga apa namanya kita sebut sebagai jinsun karena apa? Karena emang hakikatnya yang bernyawa dan yang tidak bernyawa itu beda gitu. Nah, jadi di sini kita tahu ini jismun ini termasuk jenis jinsun, ini jinsun. Adapun hayawan ini adalah nauon. Kenapa disebut nauon? Karena dia punya afrod yang dimana afrodnya ini bentar-bentar. Hmm, mana sih tadi? Nauon. Oh, belum. Hayawan ini dia masih masih jinsun. Hayawan ini masih jinsun. Karena apa? Karena dia berbeda. Karena dia punya apa namanya? Karena dia kan masih punya afrod nih. Dan afrodnya ini kan hakikatnya berbeda-beda. Insan, faros, asad, kalbun ini kan dia hakikatnya berbeda-beda. Apa hakikatnya insan? Insan itu hakikatnya hayawanun natik, adalah makhluk hidup yang berbicara, yang berpikir. Apa hakikatnya faros? Hakikatnya faros itu hayawanus sohil, adalah hewan yang meringkik. Apa tuh asad? Asad adalah hayawanul mudir, atau hewan yang mengaung. Apa itu kalbun? Kalbun itu hayawanun apa nih, nabah, atau hewan yang menggonggong gitu. Jadi dia berbeda, maka ini disebut jinsun. Adapun insan, dia disebut nauon. Karena apa? Karena nanti afrod dari insan, afrodnya insan, ini kan fasal nih. Kalau fasal udah tahu ya, kemarin udah nih sampaikan, fasal itu yang membedakan antara satu afrod dengan afrod ini. Ini yang membedakan insan dengan faros itu adalah natik. Yang membedakan faros dengan asad itu adalah sohil. Yang membedakan insan dengan asad itu adalah natik sama mudir ini. Nah, ini namanya faslun. Faslun itu artinya yang apa namanya ya, yang melekat pada zat tersebut itu, yang melekat, intinya sesuatu yang apa ya, bahasa enaknya tuh, yang menjadi eh, ya kalau nggak ada itu tuh nggak disebut. Misal natik, natik itu kan berpikir ya. Kalau insan itu nggak berpikir, kalau manusia apa namanya orang itu udah nggak punya akal tuh kan, ada yang bilang udah nggak disebut manusia. Jadi ini yang selalu melekat pada insan gitu. Sesuatu yang melekat pada insan itu termasuk zati. Zati itu sesuatu yang melekat, sesuatu yang selalu melekat, zati. Paslon. Nah, jadi gitu. Tadi sampai mana tadi? Udah ya. Jadi kesimpulannya dari sini kita tahu jinsun ini termasuk jismun ini jinsun, ini nami, ini jinsun, ini hayawan, ini jinsun, ini insan, ini nauun, dan natik ini adalah faslun. Tuh, bentar. Ini kayaknya ada cara mudah buat memahaminya dah. Hmm, tapi kita coba nanti kalau malah bingung ya, ya nggak usah dipertinggiin. Nih. Contohnya adalah di sini. Biar tahu ini ya, biar mudah memahami apa itu jinsun, apa itu nauun, apa itu faslun. Tapi sampai sini udah nangkep belum? Apa butuh penjelasan lagi? Udah nangkep belum? Bedanya antara jinsun, nauun, sama faslun. Gimana? Udah. Udah ya? Udah. Udah intinya kalau
apa namanya? Jinsun faslun. Gini, gini dulu. Kuliatul khams itu ada kalanya zati, ada kalanya arodi. Ada kalanya zati, ada kalanya arodi. Adapun yang zati ini adalah sesuatu yang melekat, sesuatu yang melekat yang melekat pada sesuatu itu. Kalau arodi ini adalah amrun kharij, adalah perkara yang di luar. Contohnya apa? Arodi ini terbagi jadi dua, ada yang khos, ada yang am. Apa itu khos? Apa itu am? Am ini yang dimana dia itu maknanya itu masih bisa digunakan untuk sesuatu yang lain. Contohnya apa? Masyi sama akil. Semisal kita mentakrif insan. Apa itu insan? Kita jawab hayawan. Al-insan huwa hayawanu masyi. Insan itu adalah makhluk hidup yang berjalan. Kalau kita katakan manusia itu makhluk hidup yang berjalan, apakah kita juga bisa mengatakan Faros itu makhluk hidup yang berjalan? Masih bisa. Itu. Maksudnya am ini umum. Artinya dia bisa dimasukin apapun. Insan bisa masuk, Faros bisa masuk, asad bisa masuk. Apakah hasad itu masih? Iya. Kalbun itu masih? Iya. Akil juga yang makan. Nah, apa itu insan? Insan itu hayawanu akil. Adalah makhluk hidup yang makan. Apakah Faros itu makhluk hidup yang makan? Iya, bisa masuk gitu loh. Itu aradun am. Yang dimana gampangnya itu adalah sifat. Kalau aneh bisa ini ya, sesuatu apa ya? Aradun ini kayak sifat gitu loh. Am ini yang umum yang dimana sifat itu bisa digunakan oleh sesuatu yang lain gitu. Adapun khos ini adalah yang tidak bisa digunakan untuk yang lain. Contohnya apa? Misal ane nakrif, ane tanya mahwal insan, al insanu hayawanu dhahik adalah makhluk hidup yang tertawa. Nah, ketika kita katakan makhluk hidup yang tertawa atau misal hayawanu katib adalah makhluk hidup yang bisa menulis. Apakah selain dari manusia itu bisa masuk ke sini? Kan nggak bisa. Mana ada hewan yang menulis, kan nggak ada. Nah, jadi ini kita disebut khos atau khusus buat buat satu afrod itu, buat satu itu. Nah, terus apa bedanya ini khos ini sama fasal? Kita kita balik lagi, aradun ini adalah yang di luar, adapun zat ini adalah yang di dalam. Maka dari itu fasal ini adalah sesuatu yang di dalam, yang nggak bisa lepas. Adapun katib ini adalah sesuatu yang di luar atau semisal lepas ya nggak apa-apa. Misal gini, apakah ketika aneh katakan seorang itu bukan katib, dia tidak jadi orang gitu kan nggak juga gitu loh maksudnya. Maksudnya dia ini sifat yang ada di luar gitu loh. Hakikatnya manusia kan bukan katib, iya kan? Hakikatnya manusia itu natik, berpikir, bukan katib. Jadi ini adalah amrun kharij gitu loh. Perkara yang di luar. Dohik juga. Hmm. Apakah kalau orang tidak bisa ketawa itu tidak dikatakan sebagai manusia? Kan enggak gitu loh. Masih bisa dikatakan manusia. Jadi ada atau tidaknya ini ya nggak ngaruh gitu loh maksudnya. Sampai sini nangkap nggak? Halo? Apa Iya, masih bingung? nangkep Mas. Yang lain gimana? Yang lain masih bingung apa apa namanya masih apa udah paham? Aneh Rum, aneh ketinggalan tadi yang awalnya nggak paham. Oh ya dah. Jadi kita hari ini kan bahas kuliatul khams. Kuliatul khams. Apa itu kuliatul khams? Jadi aneh kan udah sampaikan kan di awal kalau bahwasanya bentar. Eh tasawuf ilmu itu terbagi jadi dua. Ilmu itu terbagi jadi dua. Satu tasawur, dua tasdik. Jadi ilmu itu terbagi jadi dua, tasawur sama tasdik. Nah, dan setiap tasawur dan setiap tasdik ini dia punya mabadi, juga punya makosid. Tasawur punya mabadi dan juga punya makosid. Tasdik juga punya mabadi, juga punya makosid. Nah, kita ini bahas tasawur saja. Karena yang keluar di ujian nanti tasawur. Nah, tasawur ini mabadinya adalah kuliatul khams. Mabadinya adalah kuliatul khams. Dan makosidnya tasawur itu adalah qaulun syarih. Jadi kuliatul khams ini adalah mabadi atau awal awal kita untuk menuju kepada qaulun syarih. Qaulun syarih itu apa? Qaulun syarih itu takrif.
qaulun syarih yang kita belajar terakhir sama Ustadz itu. Jadi inti dari tasawur itu kan kita mentakrif sesuatu, mengetahui fardun. Wadar kunis batin tasawuran ulim itu. Itu di baitnya itu ada. Tuh. Nah, kuliatul khams. Kuliatul khams itu adalah alat untuk kita menuju ke qaulun syarih. Kita kalau mau nakrif, kita harus tahu kuliatul khams dulu. Intinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kuliatul khams. Kuliatul khams itu ada kalanya, bentar, bentar. Kuliatul khams itu ada kalanya zati, ada kalanya aradi. Zati ini apa? Zati ini sesuatu yang ada pada atau hakikat sesuatu tersebut yang melekat pada sesuatu tersebut. Nah, zati ini ada apa? Ada jinsun, ada nauon, ada faslun. Nah, ini adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu itu, ya pokoknya hakikat yang melekat pada sesuatu itu. Adapun ini tuh adalah sesuatu yang tidak melekat. Aradun ini sesuatu yang tidak melekat. Nah, atau kita bisa katakan sebagai gimana sifat. Adapun aradun atau sesuatu yang atau amrun kharij ini perkara yang di luar ini terbagi jadi dua, ada yang khos, ada yang khusus, ada yang am, ada yang umum. Nah, am ini apa? Am ini yang bisa dimasukin oleh afrod lainnya, yang khos ini yang nggak bisa. Itu. Itu tadi ketinggalan sampai mana, Rek? Dari mana? Rek? Pokoknya ini masuk udah bahas yang Arden, Rum. Oh, aduh, panjang berarti ini. Apa lihat ini aja nanti? Lihat apa namanya? Lihat tayangan ulang. Bentar, bentar. Ah, nah, zati kan tadi ada jinsun, ada nauun, ada faslun. Jinsun itu adalah kullu maqul ala kathirin mukhtalifin bil haqiqah. Jadi apa namanya? Gampangnya jinsun itu adalah yang dimana dia punya afrod banyak ya. Terus afrodnya tuh hakikatnya berbeda-beda. Contohnya ini, jismun. Jismun itu ada kalanya nami, ada kalanya ghairu nami. Nah, kita katakan nami sama ghairu nami ini kan hakikatnya berbeda. Sesuatu yang bisa tumbuh dan sesuatu yang tidak bisa tumbuh ini kan hakikatnya berbeda. Karena dia hakikatnya berbeda, maka ini disebut jinsun. Terus nami ini juga ada hayawan, ada ghairu hayawan, ada yang memiliki hidup, ada yang apa namanya? Memiliki kehidupan, ada yang tidak memiliki kehidupan, yang tumbuh ya. Yang memiliki kehidupan sama yang nggak memiliki kehidupan ini kan berbeda hakikatnya. Misal nabatat yang nggak memiliki kehidupan, hewan sama manusia, hewan apa namanya? Manusia hewan sama tumbuhan ini kan berbeda udah hakikatnya nih. Nah, jadi karena hakikatnya ini berbeda, maka ini juga disebut jinsun. Nah, hayawan juga nih, kalau ini benar-benar itu jinsun ya. Yang kedua nauun wa huwa kullu maqul ala katsiri mutafiqin bil haqiqah. Kalau apa namanya? Nau itu yang dimana afrodnya itu hakikatnya sama. Afrodnya hakikatnya sama, intinya gitu. Mudahnya ya. Kalau hayawan ini kan punya afrod nih, insan, faros, asad, sama kalbun. Nah, insan, faros, asad, kalbun ini kan hakikatnya beda nih. Jadi kita sebut hayawan ini sebagai jinsun. Adapun insan nanti punya afrod. Siapalah afrodnya insan tuh kayak Muhammad, Zaid, Torik, Akhyar, Fitrah gitu. Itu naunya insan. Nah, kita katakan hakikatnya Torik sama hakikatnya Fitrah itu kan sama. Apa hakikatnya Torik sama Fitrah? Hayawanun natik. Kenapa hakikatnya dia hayawanun natik? Ya karena dia manusia gitu loh. Gitu. Terus Faros, misal kuda. Kuda itu apa ya? Afrodnya kuda ya kuda satu, kuda dua, kuda tiga gitu lah. Apa namanya kuda itu kan? Nggak tahu. Hakikatnya kuda satu, kuda dua sama kuda tiga ini kan sama-sama kuda gitu, sama-sama hayawanus sohil. Nah, yang membedakan antara insan dan faras ini, yang membedakan nau ini adalah fasal.
Fasal itu sesuatu yang apa ya? Nih, kalau baca takrifnya tuh di sini. Fasal itu huwal kulli maqul ala katsir benar. Wa huwal ladzi yumayyizul mahiyah. Yang membedakan suatu hakikat, yang membedakan hakikat. Yang dimana hakikat itu tuh yusyarik fiha fil jins, yang dimana hakikat itu dia bersatu atau musyarakah dalam jenis. Gini, contohnya gini. Musyarakah pada jenis insan sama faros. Ini kan musyarakah pada jenis. Apa musyarakahnya insan sama faros? Hayawan. Dia musyarakah pada jenis. Akan tetapi yang membedakan agar beda antara manusia dan faros ini, yang membedakan antara manusia dan faros ini adalah fasel gitu. Kalau mereka ini kan apa namanya musyarakah pada jenis kan, jenisnya sama kan, jenisnya insan, faros, asad, kalbun ini kan jenisnya hayawan, iya kan? Mereka termasuk makhluk hidup. Nah, agar kita bisa membedakan antara insan, faros, asad, sama kalbun ini, dibutuhkanlah yang namanya fasal. Fasal itu yang bisa menjadi pengkhususan intinya kayak kayak apa ya? Membedakan antara satu afrod dengan afrod lainnya. Apa yang membedakan insan dan faros dan asad dan kalb adalah kalau insan dibedakan dengan natik, berpikir, kalau faros dibedakan dengan sohil, kalau asad dibedakan dengan mudir, kalau kalbun dibedakan dengan nabah. Itu sesuatu yang melekat ini karena apa, zati. Adapun yang satu yang tidak melekat itu arodi. Arodi itu terbagi jadi dua, khos sama am. Am itu yang bisa masuk afrod satu dengan afrod lainnya pada afrod satu pada afrod lainnya. Kalau khos ini yang nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ditanya apa itu insan? Insan itu terus kita jawab hayawanun natik. Itu kan benar. Apa itu insan? Kita jawab hayawanun masyi. Adalah makhluk hidup yang berjalan. Kalau kita menakrif insan dengan hayawanul masyi, itu kan faros juga bisa masuk gitu loh. Kita menakrif manusia nih, kita ditanya apa itu manusia, kita jawab manusia itu hayawanul masyi, adalah makhluk hidup yang bisa berjalan. Apakah faros ini juga bisa berjalan? Bisa, berarti faros juga masuk gitu. Karena dia masih umum, arodun am. Contohnya apa lagi? Apa itu insan? Insan itu hayawanu akil, adalah makhluk hidup yang bisa makan. Apakah faras ini juga bisa makan? Bisa. Jadi faras ini juga bisa masuk di sini gitu loh maksudnya. Itu yang am. Jadi am itu segala sesuatu yang dimana apa namanya lafat lainnya tuh bisa masuk gitulah intinya. Hakikat yang berbeda tuh bisa masuk gitu loh. Kalau khas ini yang khusus dia, yang dimana dia nggak bisa masuk. Misal kita mentarif apa itu insan? Insan tuh hayawanu dohik, adalah makhluk hidup yang bisa tertawa. Nah, kalau kita mentarif manusia dengan hayawan mudahik, adalah makhluk hidup yang bisa berbicara, apakah faros ini bisa masuk? Enggak bisa, karena faros kuda kan nggak bisa tertawa. Misal al-insan, kita mentarif apa itu insan? Insan itu hayawan katib, adalah makhluk hidup yang bisa menulis. Apakah kuda ini bisa masuk hayawan katib? Nggak bisa. Jadi dia termasuk khos, karena emang khusus buat insan doang gitu loh intinya. Gimana Rek? Paham nggak? Jadi hayawan tuh jinsun, insan tuh nau, natik tuh fasal itu ya Rum. Ya, udah ya. Gitu. Ya udah Mm-mm. aman. Nah, nah di sini nih. Bentar, bentar. Hmm. Hmm. Ini jadi bingung mau sampai yang mana. Nih, coba buka muka rot. Hmm. Nah, Jinsun sama Naon nih. Jinsun itu dia ada kalanya Ali atau Bait, ada kalanya Mutawasid, ada kalanya Safil atau Qarib. Ini misal gini nih. Jinsun itu ada kalanya dia Bait, ada kalanya Mutawasid, ada kalanya dia apa namanya? Ada kalanya dia Qarib. Misal gini. Jismun sama nami sama hayawan sama insan sama natik. Ini kan kita udah tahu.
Natik itu fasal. Karena dia yang membedakan antara manusia dengan ini apa yang ya yumayizul mahiyah, yang yumayizul mahiyah, mahiyah itu hakikat, yumayizul itu ya tahu sendirilah maknanya yumayizul. Hayawan insan ini adalah nau, ini nau. Kalau hayawan ini jinsun, ini nami ini juga jinsun, jismun ini juga jinsun. Nah, ini kan jinsun, jinsun, jinsun nih. Nah, di sini baru kita katakan hayawan itu jinsun qorib. Jinsun qorib. Kalau nami ini jinsun ba'id. Kalau jismun ini jinsun. Ini jinsun. Bentar. Salah. Ini jinsun mutawasid. Mutawasid. Kalau ini jinsun ba'id. Ini jinsun ba'id. Jadi jismun ini adalah jinsun ba'id. Nami ini jismun apa namanya? Jinsun mutawasid. Dan hayawan ini jinsun qorib. Contohnya, ketika kita ditanya apa itu insan, kita jawab hayawanun natik. Kita jawab insan itu hayawanun natik. Insan itu adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Jadi kita mentakrif insan itu dengan jinsun qorib sama fasal. Nah, ketika kita mentakrif jinsun qorib tambah fasal, nanti itu namanya hadut tam. Atau ini takrif yang sempurna kayak gini, Mas. Kalau kita katakan makhluk hidup yang berbicara, itu kan langsung paham kita. Apa makhluk hidup yang berbicara itu? Manusia. Jadi langsung paham gitu. Karena ya emang hadutam tuh kayak takrif yang sempurna gitu loh. Takrif yang sempurna itu gimana ya? Takrif yang langsung bisa dipahamin gitu loh. Adapun nih nami, nah misal kita ditanya apa itu insan? Insan itu adalah naminatik, adalah sesuatu yang tumbuh dan berpikir. Ini kan masih kayak harus mikir dulu sesuatu tumbuh yang berpikir, sesuatu tumbuh yang berpikir itu kan kayak belum jelas gitu loh, belum apa namanya maknanya, makna nami sama ke insan ini masih jauh gitu loh. Makanya dia disebut eh, kalau di sini mutawasid karena dia nggak terlalu jauh gitu. Terus ini jinsun bait. Jinsun bait, jismun ini kan jinsun bait. Coba apa namanya kita takrif apa itu insan? Insan itu jismun natik, adalah jismun itu apa ya? Bagian tubuh yang berbicara gitu. Itu kan masih kayak masih membingungkan gitu. Jadi dia belum sempurna gitu loh maksudnya. Intinya tuh. Jadi eh, ini nanti masuk ke apa namanya ke bab bab qaulun syarih, ke bab takrif ini yang kemungkinan nanti keluar kalau teman-teman ini merhatiin terus paham gitu ya. Insya Allah nanti mudah ya. Nanti semisal kalimat ini, misalnya nanti ada contoh ya, jismunatik. Jismunatik ini termasuk apa? Hadutam, apa hadunakis, apa rosemtam, apa rosem nakis gitu loh intinya gitu. Jadi intinya kita belajar kuliatul khams ini ya buat takrif gitu loh. Apa aneh kasih gambaran dikit dulu gak apa gimana? Aneh kasih gambaran dikit. Misal ya, aneh kasih gambaran dikit. Tapi ini nanti biar dijelasin akhir aja. Soalnya ini bagian akhir. Nih, bentar. Bentar. Contoh ya, kita langsung praktek aja. Kalau kalau nanti masalah yang kurang penting nih dilewatin. Apa disusul nanti aja. Nih, ini aneh ngambil dari langsung aneh terjemahin gitu ya. Kan apa namanya kalau takrif itu kan ada hadut tam. Kita kan kemarin tahu kan, takrif itu yang ada had, ada yang rosem. Kalau rosem itu goyah, kalau had itu maudhu, maseluh. Tapi ini beda nih kayaknya nih. Jadi takrif itu memiliki 4 bagian. Ada yang hadut tam, ada yang hadun nakis. Apa itu hadut tam, hadun nakis? Hadut tam ini yang langsung bisa ya tam lah sempurna, ini yang nakis ini yang kurang. Rosem ini juga ada yang tam, ada yang nakis. Contohnya apa? Contohnya gini. Misal kita hadut tam itu takrif yang menggunakan jinsun qorib
sama fasal qorib gitu. Jinsun qorib sama fasal qorib. Nah gini, insan kita ketika ditanya kita apa itu insan, kita jawabnya dengan jinsun qorib sama faslun qorib. Coba jinsun qorib insan sama faslun qoribnya mana? Jinsun qorib sama faslun lah gitu intinya. Mana? Ada yang bisa jawab Hayawan. nggak? Hayawan natik. Hayawan tuh apanya? Eh, jinsun qorib. Ya, hayawan tuh jinsun qorib. Terus fasalnya mana? Natik. Nah, ketika kita mentakrif insan dengan jinsun qorib sama fasal, maka dia dinamakan hadut tam nih. Hadut tam adalah takrif yang sempurna. Terus ada hadun nakis. Ketika kita mentakrif eh, sesuatu tuh dengan jinsun bait sama fasal qorib atau fasal saja. Fasal qorib nih ini ya, sebenarnya ini ada perbedaan kayak bedanya antara fasal qorib sama fasal qorib tapi fasal bait tapi kayaknya di sini tuh nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Intinya fasal kita sebut fasal gitu aja, jangan fasal qorib itu biar nggak bingung. Jadi hadun nakis itu ketika kita mentakrif menggunakan jinsun bait sama fasal gitu, jinsun bait dan fasal atau kita apa namanya mentakrif dengan fasal saja. Contoh, ketika kita ditanya apa itu insan, insan itu jismun natik kok. Insan itu jismun natik. Nah, karena kita mentarif insan dengan apa namanya jinsun bait sama fasal, maka dia dinamakan hadun nakis gitu loh. Ini kan bait. Terus ini fasal. Ketika kita mentarif insan dengan apa namanya jinsun bait sama fasal ini dia dinamakan hadun nakis. Tuh. Jadi apa takrifnya tuh belum sempurna gitu lah intinya. Atau kita mentarif manusia dengan fasal saja. Apa itu insan? Insan itu natik yang berpikir. Itu juga termasuk hadun nakis gitu. Tuh. Paham sampai sini? Gimana, ada yang bingung nggak? Nanti dikasih rumusnya dah. Contoh lagi, rosemtam. Rosemtam itu ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun qorib dan khos. Ketika kita mentakrif dengan jinsun qorib dan khos. Contohnya apa? Contohnya nih. Contohnya kita gini. Bentar, bentar. Contohnya adalah ketika kita ditanya apa itu insan? Apa itu insan? Insan tuh hayawan. Tadi kan rumusnya kalau rosemtam itu kan pakai jinsun qorib tambah khos gitu kan. Khos yang ini nih. Ini khos. Nah, ketika kita mentarif insan dengan hayawan, terus dengan khosnya ini misal katib, misal kita ditanya, apa itu insan? Insan itu hayawan katib, adalah makhluk hidup yang bisa menulis. Maka takrif ini disebut rosem tam. Takrif ini disebut rosem tam. Jadi gitu. Karena apa? Karena kita mentakrif insan dengan jinsun qorib tambah khos. Tuh. Terus ada lagi. Yang terakhir ini adalah rosem nakis. Rosem nakis itu apa? Ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun bait atau dengan khos saja. Bentar. Di buku kayaknya beda dah. Oh iya, iya, iya. Jadi rosem nakis itu ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun bait atau dengan khos saja. Semisal, misal, eh, misal kita mentakrif insan. Apa itu insan? Insan terus kita jawab insan itu jismun katib. Nah, kita mentarif insan dengan apa namanya jins jismun katib. Kita mentarif insan dengan jinsun bait dan plus khos gitu loh. Ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun bait ditambah khos itu namanya rosem nakis gitu loh. Intinya gitu. Atau kita mentakrif insan itu dengan khos saja. Ketika kita mentakrif insan dengan khos saja, maka ini juga disebut rosem
nakis. Contohnya mahwal insan, insan huwa katibun. Nah, ini namanya rosem nakis gitu. Karena dia ya ini masih belum sempurna gitu. Takrifnya belum sempurna gitu. Dan takrif ini takrif pakai ini kalau nggak salah ini tidak boleh. Karena emang takrifnya ya kurang sempurna gitu. Nggak, maksudnya bukan takrif ya kayak kurang lebih gimana ya? Ya takrif golat lah, takrif yang salah gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Apa ada yang bingung? Tanya aja. Ini kemungkinan yang nanti keluar gitu loh. Itu Mas, bedanya antara had sama rosem itu apa? Bedanya had sama rosem ya. Kalau kalau ini ya secara bahasa yang kemarin ya, yang di awal tuh bedanya had sama rosem. Kalau semisal nanti soalnya keluar ya, apa itu had? Coba ta'riful mantik min haitsu rosem. Ketika ada soal nanti ya, ta'riful mantik min haitsu rosem. Ta'rif kan terbagi jadi dua, ada yang rosem, ada yang had. Rosem itu yang ya'udu ila ghayah wa faidah. Rosem itu yang kita menakrif sesuatu itu dengan tujuan dan faedahnya. Contohnya apa? Contohnya mantek. Faedahnya mantek apa? Faedahnya mantek itu untuk menjaga otak dari salah dalam berpikir. Tujuannya mantek itu menjaga otak dari salah berpikir. Yu'samul afkar anil khota'i fit tafkir. Jadi ketika kita mentarif apa itu mantek? Mantek itu adalah alatun asimatun lidzihni anil khota'i fit tafkir. Maka dari takrif itu kita mentarif dengan rosem. Karena apa? Karena kita mentarif dengan tujuan dan faedahnya mantek. Itu rosem. Kalau had itu adalah takrif berdasarkan maudhu dan masalahnya atau pembahasan yang mu'arraf yang kita takrif itu. Misal, apa itu mantik? Mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang tasawur dan tasdik. Nah, tasawur dan tasdik ini kan pembahasan apa namanya mantik. Jadi ketika kita mentakrif apa itu mantik? Mantik itu adalah apa namanya? Mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang maklumat tasawuriyat dan tasdikiyat. Maka itu kita mentarif menggunakan had. Ada pun yang di sini yang tadi ini tuh takrif apa ya? Takrif qaulun syarih kayaknya salah. Bedanya tuh apa ya? Kalau had itu tuh kayak kayak apa ya? Kayak kita mentarif sesuatu dengan hakikatnya gitu loh. Kalau dijelasin gimana ya? Kadang tuh ini ya ada sesuatu yang bisa dipahamin, tapi jelasinnya tuh dengan misal aja bisanya gitu loh. Kita kan tadi udah ini jelasin ya. Bedanya had sama rosem. Aneh ini mendefinisikan had sama rosem ini menggunakan contoh. Contohnya gimana? Aneh mendefinisikan had. Had itu adalah hatam itu adalah ketika kita mentarif menggunakan jinsun qarib dan fasal qarib dengan fasal gitu loh. Terus hadun nakis itu ketika kita menggunakan jinsun ba'id dan fasal. Rosem itu ketika menggunakan jinsun qarib dan khos. Terus rosem nakis itu ketika kita menggunakan jinsun ba'id dan khos. Intinya tuh kalau rosem itu dia biasanya mentakrif menggunakan arad. Rosem itu mentakrif menggunakan arad, adapun had itu mentakrif menggunakan zat. Rosem itu mentakrif menggunakan arad, kalau had itu mentakrif menggunakan zat. Itu bisa dipahami? Apa masih bingung? Iya. Gimana? Ada yang tanya lagi nggak? Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Coba kalau nggak ada yang ditanyain, coba latihan aja. Coba siapa yang mau ini, yang mau speak? Coba dah, Khairi. Mana Khairi? Tidur, Yo, tidur. yo, tidur. Apa nih? Tidak.
kita ini pada ini kan udah pada apa namanya dengerin yang dari awal sampai akhir kan. Kalau udah dengerin dari awal sampai akhir nih, aneh ngasih soalnya nih dari awal sampai akhir gitu loh. Gimana, Ri? Ente udah paham kan masalah tasawur sama tasdik? Fauzan nih yang tahu nih. Paham, Khairi mah paham. Nah, Khairi, nggak udah tahu paham. kan bedanya tasawur sama tasdik itu? Ya, gitulah. Misal aneh Coba kasih tes. soal nih. Aneh kasih soal ya. Apa namanya? Ketika aneh katakan Muhammad gitu doang. Muhammad ini tasawur apa tasdik? Tasawur. Tasawur. Contoh lagi dah. Contoh lagi Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini tasawur apa tasdik? Tasdik. Nah, tasdik karena ada penisbatan. Ya. Terus ini ada yang masih ingat nggak dilalah? Kemarin kita kan bahas dilalah nih. Dilalah kan ada yang akliyah, dilalah kan ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah. Bener nggak? Ya. Ya kan? Dilalah ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah. Terus dilalah yang lafziyah dan ghairu lafziyah ini masing-masing terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah akliyah, yang kedua adalah tabi'iyah, yang ketiga adalah wad'iyah. Itu kan. Ini kalau nggak salah nih pernah dengar apa namanya waktu pelajaran tuh ustadznya bilang gini, kalian coba cari misal dari ghairul lafziyah yang tabi'iyah, wad'iyah sama akliyah, nanti saya akan keluarkan di ujian. Itu pernah dengar. Masih ingat? Misal nih, di lalah itu kan ada kalanya lafziyah, ada kalanya ghairul lafziyah, ya kan? Dan lafziyah dan ghairul lafziyah ini terbagi jadi akliyah, tabi'iyah dan wad'iyah. Coba ketika aneh bilang gini. Ketika aneh bilang hamratul khojal, itu termasuk yang mana? Merahnya pipi. Dia termasuk dilalah yang apa? Khairi. Merahnya pipi. Tabi'iyah. Tabi'iyah yang lafziyah apa ghair lafziyah? Ghairu lafziyah. Nah, jadi gitu. Kurang lebih nanti kayak penganalisis soalnya tuh kayaknya kurang lebih kayak gitu. Misal, itu yang dilalah ya. Dilalah udah paham kan? Misal lagi. Misal ada orang bilang, gitu. Aduh, gitu. Dia termasuk dilalah yang mana? Yang bilang berarti apa ya? Tabi'iyah lafziyah. Nah, Tabi'iyah. tabi'iyah lafziyah. Ya. Contohnya gitu. Paham ya? Berarti Rum, perbedaan lafziyah sama ghairul lafziyah, kalau lafziyah itu diucapin, kalau ghairul lafziyah tidak diucapin gitu. Ya, lafziyah itu ada lafadznya. Kalau ghair lafziyah itu nggak ada lafadznya. Oh, Nah, terus ini mungkin juga keluar. Kan yang dipakai di mant itu kan dilalah lafziyah yang wat'iyah doang. Dan dilalah lafziyah ini kan yang wat'iyah ini kan ada mutabaqah, ada yang tadumuniyah, ada yang iltizamiyah. Yang mutabaqah ini yang dipakai maknanya semua atau yang sesuai maknanya semua. Tadumuniyah ini yang dimaknai setengah. Iltizamiyah ini yang melazimi gitu. Ini udah paham kan? Apa ada yang pengen minta dijelasin lagi? Nanti biar langsung ke contohnya gitu. Gimana? boleh diulangi Diulangi ya. secara ringkas saja. Jadi kan yang dimaksud mutabaqah ini artinya kayak menyeluruh gitulah. Intinya menyeluruh. Ketika aneh bilang al-insan, terus yang aneh inginkan atau yang aneh mafhumkan itu adalah al-insan itu sebagai hayawanun natik. Hayawanun natik, apakah hayawanun natik ini sudah memenuhi apa namanya mafhum dari insan? Ya tentu sudah gitu loh maksudnya. Ketika kita aneh nyebutkan insan, terus yang ente pahami dari insan itu adalah hayawanun natik, atau yang aneh maksudkan dari insan itu hayawanun natik, maka dia disebut mutabaqah. Karena hayawanun natik itu maknanya sesuai dengan insan. Gitu. Adapun dilalah tadomunnya itu ketika aneh menunjukkan sesuatu, tapi yang aneh maksudkan itu setengahnya atau separohnya, juz'unnya. Contohnya apa? Contohnya aneh bilang
Ane udah ngunci rumah gitu. Rumah, kata rumah. Ane udah ngunci rumah. Kata rumah ini loh. Lah makna baitun. Apakah yang ane maksud baitun di sini itu mencakup pintu, mencakup atap, mencakup dinding itu apa cuma pintu doang yang ane kunci? Tentunya yang dimaksud baitun di sini adalah bab doang gitu loh maksudnya. Itu. Semisal nih gini, takrifnya bait itu apa? Takrifnya bait itu misal albina'u yatarakabu minal saqfi wa minal jidari wa minal babi wa minal bilati gitu ya, misal gitu. Tapi ketika aneh bilang aneh ngunci rumah gitu. Yang aneh maksudkan kan bukan rumahnya gitu loh. Yang aneh maksudkan tuh pintunya doang. Jadi babun itu kan termasuk dari takrifnya baitun. Jadi yang aneh maksudkan nih babunnya doang. Nah, ini dimaksud tuh tadomunnya. Adapun iltizamiyah ini yang dia di luar takrif akan tetapi itu sesuatu yang melazimi yang aneh tunjukkan itu. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah insan. Apa takrifnya insan? Insan itu kan takrifnya kan hayawanun natik. Tapi kalau iltizamiyah ini apa namanya? Dilalatul lafzi alal kharij an maknahu. Jadi keluar dari maknanya alladzi wada'alahu wa dilalatul lafzi iltizami itu intinya dia bukan dari ta'rif tersebut. Apa itu ta'rifnya insan? Insan itu ta'rifnya kan hayawanun natik. Tapi apakah ada sesuatu yang melazimi insan? Ada. Apa itu? Qabulul ilmi, menerima ilmu. Terus misal Ani tanya ya, semisal Ani nanya Revaldi itu bisa nulis apa enggak gitu. Ani misal gitu. Revaldi itu bisa nulis apa enggak gitu. Terus dijawab, iya soalnya dia manusia gitu. Jauh seperti itu. Iya, soalnya Revaldi itu manusia. Apakah manusia yang dimaksud di sini adalah hayawanun natik? Kan enggak. Manusia di sini adalah hayawanun katib gitu yang dimaksud gitu. Soalnya apa? Soalnya Revaldi kan menulis gitu loh. Maksudnya gitu. Itu adalah iltizamiyah, itu kayak sifat yang melazimi tapi keluar dari takrif tersebut. Qabulul ilmi gitu. Intinya kurang lebih gitu. Seperti lagi salah satu ala fardin. Jadi 3 itu dilazimi dengan ganjil. Gitu loh. Dan arba'ah dilazimi dengan zaujah. Apakah kita bisa memikirkan gini ya, iltizami atau lazim itu kan biasanya lazim itu terbagi jadi 2. Ada yang lazim di kenyataan, ada yang lazim di pikiran kita. Ada pun yang lazim di ini ya, yang dibahas di mantik itu adalah lazim di pikiran kita. Semisal gagak yang warna hitam. Gagak warna hitam. Apakah gagak warna hitam itu lazim di dunia nyata? Tentunya iya, semua gagak kan warnanya hitam. Tapi apakah kita bisa memikirkan gagak itu berwarna putih atau berwarna pink atau berwarna hijau di otak kita? Kan bisa kita memikirkan gagak yang warnanya putih, gagak yang warnanya merah gitu kan bisa dipikirkan. Nah, ketika bisa dipikirkan gitu, maka dia tidak lazim di otak. Karena dia tidak lazim di pikiran atau di otak, maka dia tidak dibahas di apa namanya di mantek itu. Lalu ini yang lazim dipikirkannya salah satu ala fardiyah. Apakah kita bisa memikirkan 3 itu kalau 3 itu enggak ganjil? 3 misal kita mikirkan 3 itu genap, bisa enggak? Kan enggak bisa. Kalau enggak bisa, maka 3 itu dia lazim di pikiran. Kurang lebih kayak gitu di lalah itu. Pik, lek bingung kayak pik tak jelas no. Dah ya. Nah, kalau sekarang min haisul lafadz ya. Khairi mana Khairi tadi? Atau lainnya dah siapa yang mau gitu? Fauzan. Fauzan. Jan. Apa? Fauzan itu. Nah, kemarin kan kita udah belajar lafadz tuh terbagi jadi 2, ada yang mufrad, ada yang murakkab kan? Semisal aneh bilang Jami'atul Azhar. Jami'atul Azhar itu termasuk mufrad atau murakkab? Merokap.
Kenapa disebut murokab? Karena terdiri dari dua. Ya, terdiri dari dua. Karena juz'unnya tuh menjelaskan juz ini pakai tarif ini malah bingung nanti. Ya, intinya terdiri dari dua gitulah, biar nggak bingung. Nah, udah ya, udah mufrad murokab, udah. Sekarang murokab, lafdzul murokab. Lafdzul murokab ini kan ada yang tam. Murokab terbagi jadi dua, ada yang tam, ada yang nakis. Ini kemungkinan juga keluar nih. Murokab ini ada yang tam, ada yang nakis. Apa bedanya tam sama nakis? Adapun tam itu huwa ma yuhsinus sukut alaih, yang apa ya, yang membuat ketika disebutkan itu udah diem gitu loh, maksudnya intinya nggak perlu tanya lagi, itu yang tam. Adapun yang nakis itu adalah huwa man ma la yuhsinus sukut atau yahsunus sukut alaih, yang dimana ketika disebutkan nih nggak menimbulkan diem gitu loh, maksudnya masih ada pertanyaan gitu loh intinya itu. Nah, contohnya yang tam ini kan udah ada kemarin. Khobari ada yang insya'i. Khobari ini yang yahtamil ala sidiki wal kadhib. Insya'i ini yang la yahtamil ala sidiki wal kadhib gitu loh. Sekarang Ani tanya Jan. Murokab kan ada yang tam, ada yang nakis ya. Yang tam tuh yang yuhsinus sukut. Kalau yang nakis tuh la yuhsinus sukut. Sekarang Ani kasih soal. Ketika Ani katakan uktubidars, itu termasuknya yang mana? Murokab tam apa nakis? Murokab tam. Murokab tam. Nah, tam itu terbagi jadi berapa? Dua. Nah, uktubidars ini termasuk yang khobari apa insya'i? Insya'i. Nah, nanti kurang lebih gitu. Besar lagi. Kalau nakis nih udah tahu ya, yang murokab ghairu tam, yang nakis nih ada yang takyidi sama ghairu takyidi. Yang takyidi ini contohnya ada dua. Contohnya ada sifat mausuf sama mudhof ilaih, murokab takyidi. Coba Ane tanya, al-baitu al-jamilu itu termasuk yang mana, Jen? Takyidi. Benar. Tuh. Karena apa? Karena dia sifat mausuf itu kan. Contohnya apalagi ya? Contohnya lagi al-qalamu al-qalamu al-kathiru. Itu maksudnya yang mana? Takyidi, karena dia sifat mausuf. Baitud dar. Ghairu takyidi. Babudar. Ghairu takyidi. Kenapa ghairu takyidi? Idofah. Enggak. Idofah nih dia masih masuk takyidi. Takyidi itu jadi ada dua. Maksudnya takyidi itu apa namanya itu? Ini kan murokab. Murokab itu kan tersusun dari dua ya. Kalau takyidi itu qayyad apa namanya? Qayyad itu apa sih? Menggantung apa? Terikat. Bahwa makanal juz'ul tsani fihi qayyadan lil awal. Jadi kayak gini, murokab tuh kan ada juz 1, ada juz 2, maksudnya juz on-nya ada dua kan, karena tersusun kan. Nah, juz on yang kedua ini dia mentakyid juz yang pertama. Misal burtukol, sajaratul burtukol. Ini kan burtukol ini kan mengqayyid sajarnya, sajarah ini, gitu loh. Terus al-jamilu ini juga mengqayyid al-baitu gitu loh maksudnya. Takyidi. Tuh. Dan yang dipakai di mantek itu yang murokab khobari tam sama murokab nakis takyidi doang. Jadi yang dipakai ini yang apa namanya ini sama yang atasnya ini, yang ini. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Udah ya. Masalah lafaz murokabnya udah. Bedain murokab tam sama nakis apa, Rum? Apa? Bedain Bedanya? murokab tam sama nakis kan tadi aneh lihat kan al-baitul jamil kan nakis. Tapi kan itu bisa juga ke tam, ke khobari ya kan. Kenapa tuh? Kan al-baitul jamil ke
nakiskan yang takidi. Bener nggak? Betul. Jadi gini, Tapi bisa juga ke tamnya bagian ke khobar yang memberitahu yang bisa apakah itu benar, bisa itu, apa itu benar, bisa itu benar, bisa itu salah. Gimana tuh bedainnya? Agak bingung juga sih kalau itu. jadi gini, ini kan kemarin juga Ani kan ini ya, apa namanya juga udah bilang ke teman-teman, Ani bingung cari alasannya gara-gara apa ya. Tapi gimana ya? Kalau Ani pakai pendapat Ani sendiri, kan Ani pakai pendapat Ani sendiri dimaksudkan tam. Apa itu tam? Tam itu kan ketika fa'il sudah menyebutkan fi'il sudah menyebutkan fa'il dan mubtada sudah menyebutkan khobar. Ente pernah dengar gitu nggak? Kalimat tam. Kalimat tam itu apabila mubtada sudah menyebutkan khobar dan apa namanya fi'il sudah menyebutkan fa'il. Ente pernah dengar gitu nggak, Bintang? Kalimat Belum yang sih. tam. Belum pernah. Belum. Ya, ya intinya gitulah pokoknya. Ini kan contoh yang khobar hitam ya. Muhammadun mujtahidun. Ini kan kayak begini kan mubtada khobar nih. Iya kan? Mubtada ini khobar. Sama nih al jahlu min asbabil ijram. Al jahlu ni mubtada min asbabil ijram ini khobar. Bodoh adalah sebab-sebab dari ijram gitu loh maksudnya. Ini kan udah tam ya, udah apa namanya, udah sempurna. Kalau ini al baitul jamilu, misal al baitu al jamilu, rumah yang bagus gitu. Itu kan rumah yang bagus tuh apa maksudnya gitu loh maksudnya. Masih ada pertanyaan. Al hayawanu an-natiqu. Al hayawanu makhluk hidup, an-natiqu yang berbicara, yang bisa berpikir. Ya, makhluk hidup yang bisa berpikir itu apa gitu loh maksudnya. Dia kan masih muncul pertanyaan tuh. Gitu loh maksudnya. Paham nggak, Bintang? Kalau misalnya kan al-baitu al-jamil. Al-baitu al-jamil itu kan takidi. Itu kalau misalnya kita mau ngubah ke khobar gimana? Yang jadi tam lah, jadi tam. Jadi tam ke yang khobar, bagian khobar. Al baitu Bisa jamilun. nggak? Gitu Bang. Oh. Al baitu jamilun. Maksudnya kayaknya Rumah. gini, Tam. Yang lo maksudkan kayak Muhammad mujtahid itu membawa sidqan amakism kan? Apakah Muhammad itu benar-benar mujtahid? Nah, yang Bintang tanya tuh al baitul jamilun. Dia tuh nanya apakah bait itu benar-benar jamil gitu nggak, Tang? Iya kan maksudnya itu kan bisa menurut Ane ya. Itu Iya, bisa diumpamain termasuk kan? khobar. Gimana Iya ya? ya, bisa juga tuh. Kalau Itu bisa juga tuh berarti Rum. Al baitul jamil membawa sidqawil kizbun. Rumah itu apakah bait itu benar-benar jamil atau enggak? Kalau ulil waki berarti dia benar. Kalau ghairul waki berarti dia begini loh. kizbun. Ente Gitu kan maksudnya? bisa ente bisa makna ini nggak? Maknain Muhammadun mujtahidun. Maknanya ini apa? Bintang. Maknanya Muhammad orang yang bersungguh-sungguh. Ada lafaz yang ini. Kita main ini ya, main mikir gitu. Ini kalau mubtada khobar, itu tuh kalau di Jawa itu kan ada iku kan. Kalau dimaknai gini, Muhammad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mujtahid itu. Muhammad adalah orang yang bersungguh-sungguh. Itu. Kalau aneh bilang Muhammad adalah orang yang bersungguh-sungguh, ente bisa menjat aneh nggak? Enggak, ente bohong, ente aneh ngelihat Muhammad kemarin males-malesan gitu. Kan bisa kan? Yahtamil ala sidiki wal kadzib, itu kan. Paham nggak? Oke. Tapi coba makna dari kita artikan ke Indonesia, al baitu al jamilu, rumah yang bagus. Aneh cuma bilang rumah yang bagus gitu. Itu kan
nggak ada apa ya, maknanya kan kayak belum sempurna gitu loh. Al baitu al jamilu, rumah yang bagus. Itu kan ya, mana mubtada mana khobarnya kan belum jelas di situ. Kecuali ini tebakan-tebakan ya. Kecuali nanti lafaznya diganti al baitu jamilun. Khobar kan harus harus ini ya, harus nakirah ya. Al baitu jamilun. Jadi nggak sifat mausuf, bukan sifat mausuf. Al baitu jamilun. Rumah itu bagus. Bukan rumah yang bagus, tapi rumah itu bagus. Itu ya tamil ala sidiki wal kadhib nggak? Kalau rumah itu bagus. Iya. Kalau rumah yang bagus, Kurang ya, agak kurang sih. iya agak kurang kan? Masih muncul pertanyaan kan? Nah, itu yang di kurang lebih kayak gitu kalau kita main akal ya. Maksudnya main mikir. Tuh. Udah ya? Iya, itu arahnya ke tasawur aja. Hmm. Oke, syukuran. Udah. Hmm. Ya udah, mungkin cuma itu. Mau dijelasin ini enggak? Tapi kalau dijelasin ini nih kayaknya nih bingung nih. Ini udah dijelasin ya kemarin. Oh ya, Salis kemarin kan nanya ya. Salis tuh nanya yang awaliyah sama aulawiyah sama awaliyah sama asyad asyadiyah. Gitu enggak, Lis? Iya, iya. Nah, ini aneh tadi baru paham nih juga. Yang dimaksud ini kan apa namanya? Kemarin kan kita belajar lafat kul ini ya. Ini dari sini dah. Lafat itu kan eh, bisa jadi dia menunjukkan maknanya satu, bisa jadi maknanya banyak. Adapun yang maknanya satu itu terbagi jadi dua. Yang menunjukkan makna satu itu terbagi jadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah gini. Lafat itu mufrad itu terkadang dia maknanya satu atau maknanya banyak. Ini sekarang yang maknanya satu dulu. Yang maknanya satu itu terbagi jadi dua. Terbagi jadi dua. Yang pertama adalah yadullu ala dzatin wahidatin faqat. Itu menunjukkan pada satu zat yang satu. Satu zat yang satu. Juz'in. Itu disebut dengan juz'i. Contohnya apa? Contohnya Muhammad. Ketika disebutin Muhammad, apakah ada penggambaran Muhammad yang lain gitu? Nggak ada kan? Muhammad ya Muhammad, Qahirah ya Qahirah gitu. Itu namanya juz'i. Yang malam yamna tasawwur malam yang mayamna tasawwur maknahu, yang kayak tasawur maknanya tuh mencegah kita memaknai yang lain. Yang kedua itu adalah yadullu ala ma'na ala fardin wahidin bal yadullu ala afradin katsiratin. Jadi maknanya dia tetap satu, maknanya tetap satu, tapi afrodnya banyak. Tapi afrodnya banyak, maknanya satu tapi afrodnya banyak. Itu disebut kuli. Apa maknanya insan? Insan kan maknanya cuma satu kan, insan hayawanun natik. Iya kan? Ketika aneh bilang insan, itu kan udah maksudnya maknanya tuh udah jelas, maknanya cuma satu. Maknanya insan itu cuma satu, hayawanun natik. Apakah bisa ketika aneh katakan apa itu insan, nanti yang muncul di pikiran tuh jadi hewan, jadi kuda, itu kan nggak mungkin. Itu maknanya satu, dia insan, maknanya satu. Tapi dia punya afrod banyak. Afrodnya insan tuh apa? Contohnya Muhammad, Zaid, terus Fauzan gitu. Gitu loh maksudnya gitu. Yang kemarin ini. Terus apa namanya? Udah ya. Yang ya dulu ala makna wahidin udah jelas terbagi jadi dua, ada yang juz'i, ada yang kuli. Yang juz'i ini yang dimana apa namanya? Ya udah itu ala dzatin wahidatin, Muhammad ya Muhammad, Qahirah ya Qahirah, Makkah ya Makkah. Kalau ini yang dulu ala makna fardin wahidin, bal ya dulu ala afradin kasirah, maknanya satu, maknanya tetap satu, tapi afrodnya banyak. Contohnya apa? Insan. Insan ya afrodnya ada Muhammad, ada Zaidun, ada Fauzan. Tapi maknanya tetap satu, insan ya hayawanun natik gitu. Terus yang kuli ini terbagi jadi dua kemarin tuh kan. Ada yang mutawatir, ini yang afrodnya tuh intinya tastawi jami'u afrodihi.
kayak afrodnya tuh sama semua. Contohnya apa? Contohnya insan. Apa afrodnya insan? Afrodnya insan tuh Muhammad, Zaidun, terus apalagi Zaidun, terus Fauzan gitu. Apakah kita bisa mengatakan Fauzan ini lebih manusia daripada Akhyar? Fauzan ini lebih manusia daripada Zaid? Kan nggak bisa. Ketika kita tidak bisa melebihkan dalam satu afrod dengan satu lainnya atau tastawi jami'u afrodihi, afrodnya sama semua, itu namanya mutawati. Kuli yang mutawati. Kalau ini yang pertama ya, mutawati. Kan ini kulian qasimu bidaurin ila qismaini. Yang pertama mutawati yang dimana eh tastawi jami'u afrodihi. Jami'u afrodnya itu sama semua. Yang nggak bisa dilebihin. Adapun yang kedua, musyakkik ini bisa di lam tastawi afroduhu fi sidqil kulli alaiha. Yang afrodnya tuh nggak sama. Contohnya apa? Contohnya tuh kemarin tuh bisa ini. Bisa jadi itu lebih aula, ada yang bisa diunggulkan, ada yang bisa dimajukan, ada yang bisa dikuatkan, ada yang bisa lebih kuat. Itu kan terbagi jadi tiga, ada yang aulawiyah, ada yang awwaliyah, ada yang asyadiyah. Contohnya apa? Contohnya yang awaliyah ini adalah al-wujud. Al-wujud ketika ada apa namanya? Bentar. Al-wujud ketika makul alal wajib wal mungkin. Jadi gini, al-wujud gini. Perbedaan antara kholik atau perbedaan antara kholik pencipta sama makhluk ini adalah kalau kholik ini kalau kholik itu wajibul wujud, wajibul wujud. Kalau manusia ini mungkinul wujud gitu. Wajibul wujud sama mungkinul wujud mana yang lebih awal? Tentu yang lebih awal adalah wajibul wujud gitu loh. Ada yang bisa contohnya awaliyah, uh, aulawiyah sama awaliyah yang lebih aula gitu. Yang lebih aula contohnya ini tetap sama. Wajibul wujud sama mungkinul wujud. Mungkinul wujud sama wajibul wujud. Mana yang lebih aula? Tentu yang lebih aula ya wajibul wujud gitu. Yang asyadiyah nih yang ba'du afradihi ada yang asyad, ada yang aqwa. Contohnya apa? Contohnya adalah ad-daw, adalah cahaya. Apakah bisa kita katakan ya daw usyamsi itu lebih terang daripada misal daw daul misbah gitu. Apakah bisa kita katakan seperti itu? Bisa. Ketika kita bisa katakan ada yang bisa lebih kayak gitu, maka itu disebut dengan apa namanya? Asyadiyah gitu loh. Musyakkik. Musyakkik yang asyadiyah yang dimana bisa dilebihkan. Contohnya gini, lagi. Putihnya yang ada di kertas itu putih yang ada di kertas sama putih yang ada di baju itu lebih putih mana gitu loh intinya gitu. Putihnya kertas sama putihnya baju itu lebih asyad yang mana, lebih aqua yang mana gitu. Tentu kita katakan lebih aqua yang di kertas gitu misal gitu. Nah, ketika kita ada yang bisa diunggulkan afrodnya gitu, maka dia disebut musyakik. Musyakik yang mana? Yang asyadiyah. Kurang lebih kayak gitu, Lis. Dah, gimana? Ada yang masih bingung nggak? Rom, Hmm. kalau diartiin Indonesia itu kan kalau syadid itu kayak yang mana dua itu yang lebih syadid lah ya. Kalau awaliyah sama aulawiyah itu apa? Kalau di Indonesia ini gitu maksudnya. Yang satu lebih afdol, yang satu lebih awal. Lebih dulu. Yang afdol yang mana? Awaliyah itu yang lebih awal. Aulawiyah itu yang lebih afdol. Lebih aula. Prioritas gitu ya, Rum. Ya, kurang lebih gitu. Berarti yang alif itu yang lebih utama, yang ba itu lebih awal, yang jim itu yang lebih syadid lah gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya udah, kurang lebih gitu dari aneh. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak nanti langsung bisa call Syarif dijelasin akhir.
Ada yang ditanyain nggak? Kodoya keluar nggak? Hmm? Kira-kira. Kodoya. Nggak, kodenya nggak keluar. Maksimal sampai takrib. Sampai Berarti sampai kolin tarik syarih. dong nggak nyampe kodoya. Ini tanya kelas lain tuh rata-rata soalnya dia menelit apa namanya menganalisis gitu. Semisal aneka soalnya gini ya, semisal lafat al-qahirah. Al-qahirah ini tasawur atau tasdik gitu. Misal kita jawab ini tasawur. Tuh, contohnya lagi apa namanya? Nanti al-wahid al-wahid nisful isnain. Ini termasuk coba aneh kasih soal ya. Al-wahid nisful isnain itu tasawur apa tasdik? Ada yang bisa jawab gak? Al-wahid nisful isnain. Tasdik. Dia tapi tasdik yang badihi apa nazari? Badihi. Badihi. Ini udah paham semua kan badihi sama doruri? Ada yang masih bingung nggak? Badihi sama doruri? Bilang aja nggak apa-apa. Badihi sama nazori. Alam berapa tuh, Rum? Alam pertama Nazori. itu. Rum, Nazori. Apa? Nazori bukan Al-wahid. doruri. Al-wahid nisful isnain? Oh, itu badihi. Iya badihi. Enggak, tadi Aneh- aku ngomong aneh- doruri. Masa? Oh, Tadi aku Iya, ngomongnya satu jadi- badihi, satu doruri. oh keliru ya. Oh ya. Badihi sama nazori. Iya. Jadi badihi itu kita bisa sebut badihi sebagai doruri. Nazori itu ya nazori. Al-kasai. Al-kasi. Betul bacanya Kak Tawan. Terlalu Udah. banyak kata-kata. Mm-mm. Udah ya maksudnya sejauh ini gimana? Udah agak paham dikit belum? Kayaknya perlu bahas yang tarif sama kaulun syarih deh. Ke arah sana. Ya, abis ini. Ini kalau maksudnya kalau ini udah clear, nanti kita lanjut takrif sama qaulun syarih gitu loh. Udah clear belum? Apa ada yang masih stuck gitu? Yang syak banyak ya. Ya dibaca-baca aja. Tanya Din, jangan malu-malu. Nanya lu. Nggak tahu, nggak paham gua apa yang mau ditanya. Jadi itu mulu. Ya udah kalau Biar nggak ada ya Biar udah. durasi yang nggak kelamaan ya.